Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya senang sekali berjumpa malam hari ini dalam dialog khusus. Nah, pemirsa, saat ini Denpasar khususnya ini sedang heboh-hebohnya dengan penayangan salah satu film yang luar biasa sekali, ini unik sekali. Keunikannya apa? Nanti kita akan bahas di dialog pada malam hari ini tentunya. Ya, pemirsa, penayangan film perdana Jayaprana Layonsari. Nah, ini dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Bali dalam mempertahankan dan memajukan budaya Bali, khususnya di bidang cerita rakyat yang sudah turun-temurun di masyarakat Bali tentunya. Dan keunikannya ada banyak sekali dan tentunya ada hal yang perlu kita kulik di sini sampai bisa dikatakan ini sineas-sineas yang asli Bali, film nak Bali, Astungkara bisa go nasional tentunya. Nah, tepuk tangan dulu. Wah, belum apa-apa sudah ditepuk tanganin nih ya. Nah, bagaimana kisah Jayaprana Layonsari yang biasa kita lihat di apa ya, bisa dikatakan drama-drama tradisional, contohlah drama gong seperti itu, sendera tari seperti itu. Tetapi kali ini diangkat ke dalam film layar lebar dan itu mendapat antusias yang sangat luar biasa sekali. Saya sampai berinding loh hari ini, sumpah. Dan tentunya boleh beri tepuk tangan dong untuk film kita Jayaprana Layonsari. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada malam hari ini tentunya. Tapi saya ladies first ya, siapa namanya, Nyoman Sekarsari, ada Nilo Putu Dia Puspita Dewi atau panggilannya Dia, pemeran Layonsari. Om Swastiastu Dia. Swastiastu. Sehat selalu ya. Astagfirullah, Ih, selalu cantik sehat. banget loh aslinya. Saya beruntung sekali ya. Yang menonton ini nggak beruntung ketemu sama dia tentunya. Terima kasih ya dia ya. Nanti kita cerita-cerita tentang pengalamannya ya sebagai Nyoman Sekarsari atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Layonsari seperti itu ya. Iya. Baik. Dan besutan film ini tentunya tidak terlepas dari 2 sutradara yang berkolaborasi yang sangat luar biasa sekali. Hari ini sudah kita datangkan ada Putu Kusuma Wijaya, seorang sutradara juga. Om Swastiastu, Pak Putu atau Beli Putu Kusuma Wijaya. Om Swastiastu, ya boleh di paling di ujung. Iya, dan pastinya juga hari ini kita juga, siapa yang tidak kenal beliau, Putu Satria Kusuma, seorang sutradara, penulis skenario. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Putu Satria Kusuma. Sehat selalu ya. Semangat. Sehat sekali ya ini hari ini. Ini puas gak? Saya mau tanya dulu nih sama Beli Putu Satria nih. Puas gak dengan penayangan perdana ini Ki sendiri? Ya, sangat puas. Saya gembira penonton banyak datang, baik dari teman-teman maupun dari yang bukan teman, artinya kenal hari itu juga banyak datang. Mereka antusias karena di tengah seperti ini ada kejutan bagi mereka. Saya merasakan bahwa kisah dari film itu berjudul Jayaprana Layonsari. Banyak juga yang belum tahu kisahnya, hanya mendengar 2 nama itu saja. Nah, Mereka ini yang tahu. belum tahu ini pasti dari kalangan tertentu dong. Iya betul. Tentu tidak bisa mengatakan mereka hanya anak muda, tapi banyak juga orang-orang tua seusia saya itu mungkin karena kesibukannya lupa bahwa mereka mempunyai salah satu kekayaan warisan budaya tak benda, dalam hal ini yaitu kisah rakyat ataupun kisah nyata atau kisah sejarah yang namanya Jayaprana Layonsari. Baik, baik. Nah, ini juga waktu premier sebelum Ya, ini juga sudah dihadiri oleh beberapa pejabat teras yang sudah menonton dan itu luar biasa sekali komentar-komentar mereka tentang film ini. Ya, salah satunya kan dari sambutan Pak Bandam, omongan kalau nggak salah beliau datang menonton waktu itu, lalu setelah itu terkejut dia, Putu ini luar biasa bagus karena dia ada sesuatu yang lain di dalam film itu selama ini, artinya di dalam tampilan di drama gong itu mungkin tokoh-tokohnya itu tuh ya, rekan saya ini tahu hitam dan putih, raja jahat, yang kalau jahat. Nah, di dalam film kita ingin menghadirkan sesuatu yang hasil penggalian kita di lapangan, baik pustaka maupun penggalian di lapangan ke tempat-tempat situs-situsnya, ke warga-warganya. Bagaimana sih sebenarnya, ternyata lain. Nah, itulah kemudian kita coba angkat ke dalam film. Jadi kalau mereka menonton film ini, mereka akan mendapatkan sesuatu yang agak mengejutkan. Iya.
Bisa dikatakan ini biasanya kalau kita menonton suatu hasil karya sinias, bisa dikatakan ini nuansanya hitam putih. Ya kalau nggak jahat ya baik seperti itu. Tapi di sini dikategorikan di sini abu-abu seperti itu kah? Boleh begitu tuh ya? Iya, Ya. Beli Putu. Ya boleh dikatakan. Ya bisa dikatakan memang abu-abu gitu ya, karena pertama kali Putu Satria datang ke saya untuk membuat Jaya Prana Lawensari. Kami ke Desa Kaliangat gitu ya. Karena Desa Kaliangat itu adalah salah satu lokasi dari kejadian utama. Oke. Sekarang masih ada di Buleleng namanya Desa Kaliangat. Di sanalah sentral dari kejadian itu. Pusat kejadian. Waktu itu kami ingin meminjam alat tenun dan keluarga dari kita pinjam alat tenun itu ternyata adalah keturunannya Pati Saunggaling gitu. Nah, saya juga terkejut, dan akhirnya di sana memang ada keturunan-keturunan mereka gitu ya, sehingga akhirnya kita membuat cerita itu tidak hitam dan putih gitu, tapi abu-abu, jadi tidak ada yang jahat. Yang jahat itu karena mungkin bentrokan dari cara berpikir saja gitu. Nah akhirnya cerita itu mengalir dan ya itu sangat abu-abu gitu, tidak ada semua karakter itu baik gitu. Tapi karena benturan itulah akhirnya dianggap jahat gitu. Jadi tidak ada pengkategorian jahat dan baik, tetapi di sini ditonjolkan adalah kebaikan versus kebaikan, seperti itu. Kebaikan versus kebaikan untuk mencapai sebuah tujuan, terjadi sebuah bentrokan gitu. Kalau kita melihat sejarah dari sebuah perfilman itu kan kecenderungannya kan hitam dan putih. Baik. Ya kalau kita nonton film silat atau film Hollywood atau film apapun pasti kecenderungan hitam dan putih gitu. Nah akhirnya kami dengan Putu Satria, karena Putu Satria adalah penulis skenarionya gitu, tuh bagaimana kalau kita buat ini jangan hitam dan putih gitu, karena semua orang baik di sini gitu. Kita ngelihat ke Kaliangat, di sana ada Pura Prabu yang memang yang jadi dulu waktu saya menggarap pertama kali kisah ini dalam bentuk drama, kalau orang kalau orang Buleleng kan mensakralkan sekali kisah itu. Tidak berani kami memainkan kisah itu tanpa kulunuan atau matur harus ada ibaratnya ritual yang harus dilakukan. yang permohonan maaf kepada sang pemilik kisah. Nah, ketika sekian tahun, 20 tahun yang lalu kami gitu menyusuri ada namanya Pura Prabu, pura milik raja. Itu bangunannya enggak bagus, biasa sederhana. Kemudian kita datang kedua kalinya, terutama waktu mau syuting ini, puranya sangat besar, bagus sekali. Lalu saya tanya juru mangkunya, karena begini konon ampura nih kalau salah, adalah seorang yang sakit, tidak sembuh-sembuh. Ketika ditanyakan, dikatakanlah salah satu penyebabnya karena tidak pernah tangkil ke pura itu, malah tidak diperhatikan bahwa itulah pura. Baru kemudian terkejut dia, dicari lagi, wah itu benar pura diperbaiki, mungkin sakit beliau hilang. Nah sekarang puranya gede banget, kita kan tidak bisa melihat itu hitam dan putih, ternyata ada penyungsungnya, ada gini beliau. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana Jaya Prana Lawensari ini sendiri akhirnya bisa difilmkan ke layar lebar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di dialog khusus pada malam hari ini. Kisah Jaya Prana Lawensari akhirnya diangkat ke dalam film layar lebar tentunya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya Pak Tuh, keduanya Duo Kusuma ya hari ini pada malam hari ini hadir tentunya. Nih kesuksesan film Jaya Prana Lawensari ini tidak terlepas dari kemampuan akting para pemerannya. Salah satunya adalah di sebelah saya sudah ada Niluh Putu Diah Puspita Dewi atau
atau kerap dipanggil Dia. Ini pemeran Layon Sari, atau ini masyarakat kan tahunya Dia Layon Sari, tetapi saya masih ingat ini yang saya lihat di trailernya, Tia Madan, Nyoman Jayaprano, Tia masih Madan, Nyoman Sekarsari. Nah, ini sebenarnya Layon Sari apa Sekarsari sih? Nah, jadi kan sebelum dia meninggal itu namanya Sekarsari, dan sesudah meninggal itu namanya Layon Sari. Apa disebut dengan kata Layon Sari? Kayak itu Layon itu artinya mayat, dan Sari itu artinya berbau wangi. Jadi Layon Sari itu mayat yang berbaunya wangi, seperti itu. Mayatnya sampai baunya wangi banyak. Sebentar, saya masih masih merinding nih. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi nih ya. Oke, nah ini pemilihan pemeran nih, betul. Pemilihan pemeran juga menjadi perhatian ini. Iya. Ini akhirnya kenapa bisa memilih seorang Dia akhirnya memerankan Layon Sari? Nanti mungkin ada jalannya. Putu melengkapi ya. Ini terbukanya pertama para pemeran tuh bukan saya milih. Bukan artinya bukan main tunjuk gitu. Ada audisi, ada open casting. Ya, ada casting. Ada banyak orang melamar, kemudian dari sekian itu terpilihlah. Tentu dengan beberapa kriteria mereka juga harus bisa lancar berbahasa Bali. Karena walaupun wajahnya cocok, kalau berbahasa Balinya nggak lancar, maka film ini bisa gagal. Ya. Seperti itu. Betul mungkin bisa. Betul. Akhirnya terpilih Dia ini sendiri. Kami ingin pemain yang bisa mencurahkan waktunya sebanyak mungkin gitu ya. Karena kita tahu kalau orang baru kan kita harus belajar banyak gitu kan. Karena saya berprinsip setiap orang itu bisa memainkan perannya gitu ya, asalkan memang ada niat gitu. Nah, ketika kita pertama kali ketemu dia banyak punya waktu. Baik. Ya, dia banyak sekali punya waktu. Dia tidak baru lulus SMA. Kalau dia banyak punya waktu, saya rasa itu salah satu poin yang kita bisa gali, gitu ya. Karena kita tahu bahwa semua pemain itu pemain baru dan mungkin kolaborasi gitu ya. Ada pemain-pemain yang berasal dari drama panggung, drama tradisional seperti Dalang gitu. Jadi kolaborasi itu yang mengakibatkan seluruh orang itu memberikan energinya masing-masing. Iya, gitu. Baik. Saya mau ke Dia lagi nih. Dia ini pengalaman akhirnya terpilih menjadi apa yang dirasakan oleh seorang Dia akan melakonkan ini tokoh yang sangat apa yang bisa dikatakan ini menjadi legenda di masyarakat Bali ini di sini. Semua orang tahu Layon Sari itu seperti siapa, seperti itu. Oke, jadi pertama dia kan di sana tuh dalam syuting itu dia menerapkan bahwa Dia itu bukan Dia, tapi Dia itu sebagai Sekarsari, di mana Dia itu harus seperti menjadi Sekarsari, bukan Dia gitu. Itu yang dia terapkan pas syuting, harus menerapkan seperti itu. Kalau Dia menjadi Dia akan tidak menjadi Sekarsari. Bagaimana Dia menerapkan diri Dia itu bukan Dia, tapi Sekarsari. Ada pengalaman menarik ketika ini syutingnya berapa hari sih betul? Mengambil syuting itu habisnya ada 3 etape, tiga tahap gitu. Karena kan kita syuting di masa pandemi. Tapi yang terakhir yang smooth itu kita kira-kira sekitar 15 hari. 15 hari. Kalau yang pertama tuh 3 hari ya. 3 hari karena ada pandemi kita harus stop. Karena kita juga buat trailer. Setelah itu 15 hari kita konstan. Oke, hitung-hitungan lah ya, 22. Ya, ada latihannya beberapa kali. Baik. Ada pengalaman menarik nggak ketika memerankan tokoh Layon Sari ini? Dia. Oke, yang pertama itu setiap adegan ada yang positif, ya pastinya banyak positif. Ya gitu, pas memerankan ya kadang kayak aura negatif itu datang gitu. Nah gitu, gimana caranya kita biar aura itu menjadi positif gitu kan? Yang bagaimana caranya seorang Dia cukup tenang, kayak jangan terlalu membebani apa yang harus kita take pas pada saat itu. Dan itu
pokoknya kita tuh jangan panik, jangan pikirannya kosong. Udah gitu pasti bakalan berjalan dengan lancar. Ini ada yang menarik sekali ketika saya baca nih ya, banyak saya mendapat membaca dari sumber yang lainnya juga bahwa ketika ada adegan menangis, ini sutradara tidak memperbolehkan menggunakan properti, misalnya obat tetes mata seperti itu. Iya, benar. Bagaimana caranya seorang dia bisa melakukan hal tersebut? Oke, dia sudah melatih diri ya, seperti Pak Putu katakan, gimana caranya kamu menjadi Sekar Sari, bukan menjadi dia. Udah gitu, dia terapkan, terus dia belajar bagaimana caranya dia mendalami pada saat tik menangis, itu benar-benar keluar air mata. Itu disuruh sama Pak Putu membayangkan apa yang membuat kamu menangis. Hal apa yang membuat itu keluar air mata seperti itu, dan itu dia terapkan dan akhirnya bisa. Ini ada yang menarik juga, katanya ada hal-hal mistis juga yang terjadi ketika pembuatan film ini ya, yang menimpa seorang dia ini ketika memerankan lakon Layon Sari niki. Iya, pas itu sih pas penusukan ya. Pas penusukan seperti kayak dilawan kayak gitu. Kan penusukan kayak gitu, terus kayak digini, tapi kita tuh kayak menahan gitu. Entah aura itu datang dari mana, dia juga nggak tahu. Tapi kayak kita percaya ya hal-hal kayak gitu. Gitu dah. Dan kita tuh ya melawan lah dikit biar nggak terlalu menusuk gitu sih sebenarnya. Baik. Sebenarnya kamu punya bakat basic acting nggak sih dia? Oh enggak, sama sekali nggak pernah. Nggak pernah ikut film, dimanapun nggak pernah sama sekali, gitu. Akhirnya mampu memerankan seorang tokoh Layon Sari yang dikenal oleh masyarakat ini sendiri. Berat gak menurut seorang dia? Ya kalau pertama kali ya karena nggak pernah sama sekali ya lumayan berat. Kalau udah dijalanin sama seperti kata Pak Putu juga, terus disuruh ngaca di kaca sama Pak Putu. Coba memerankan acting kamu tuh di kaca, nggak apa-apa dibilang orang gila, intinya kamu itu bisa menerapkan acting kamu gitu, kata Pak Putu. Ya, baik. Ini Pak Putu atau Bli Putu ya, saya panggil Pak Bli Putu Satria aja ya. Bli Putu Satria ini yang menarik juga penggunaan bahasa Bali yang digunakan. Ini ada alasannya? Ya, pertama saya kan kurang tertarik, tetapi karena lama-lama pikiran dari Putu Kusuma, lalu pemikiran dari saya kira Bapak Gubernur kan lagi menggalakkan bahasa Bali. Ya bahkan kita punya bulan bahasa Bali setiap bulan Februari. Nah ini menarik juga. Lalu kemudian mengingat juga kisah ini kayaknya karena dari beberapa hal yang saya pentaskan dalam drama selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ketika melakukan pendekatan dengan menggunakan bahasa Bali, kok rasanya lebih nyaman, lebih pas, lebih enak bahasanya loh. Kalau kita makan misalnya lalah manisnya itu kelihatan terasa banget. Itu. Dan kita berusaha menggunakan bahasa Bali yang sederhana banget. Jadi supaya bahasa film itu supaya seperti langsung bisa didengar, langsung bisa dimengerti. Nah, seperti jadi kita membuat yang sangat sederhana, simpel banget. Ya, ini gaya bahasa otentik dengan bahasa Bali khas Kabupaten Buleleng. Sedangkan kita mengetahui seorang dia ini bukan asli Buleleng ya. Gini. Kita tidak terjebak kepada itu. Pertama dia menggunakan bahasa Bali. Ini juga kita coba mengginikan bingkainya ke bahasa Bali itu dialeknya itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Baik. Di bulan biarkan kalau memang dia tidak bisa, bukan itu yang penting. Bagaimana melahirkan kalimat itu dengan benar. Baik. Pengucapan dengan benar. Nanti kalau dia dipaksa-paksa berbahasa dialek Bali nanti malah nggak bagus. Malah kelihatan kaku. Iya, malah dia jiwanya tidak keluar. Nah malah ketika kita lepaskan begitu, ketika kita menonton, oh ternyata nggak ada jauh-jauh banget bedanya tuh loh. Mungkin karena dia terpengaruh juga oleh teman-teman yang ada di Buleleng itu. Bahasa Buleleng itu kan mulai kelihatan tuh ketika mulai kasar-kasarnya itu kan itu menarik karena kasar di sana tuh kan akrab itu loh. Jadi nggak terlalu dia kemudian tokoh yang tidak membutuhkan itu kecuali tokoh bibiknya dia tuh baru dia menggunakan bahasa yang untuk kekesalan terhadap ada orang yang gitu suka marah-marah dia pengen memukul itu cukup memancing dan kena itu sebagai dialek Buleleng. Iya, baik. Saya bisa nambahkan ke yang karena Jayaprana Layon Sari itu dipentaskan itu dari tahun
70-an itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Teguh Karya mementaskan bahasa Indonesia. Ada juga film bahkan Jayaperananya bisa silat itu ya. Film Jayaperana yang kalau kita kan Jayaperana bisa nyanyi. Itu siapa? Nah, kalau di sana bisa silat. Nah, film layar lebar itu pernah ada 3 kali. Film ini pernah dibuat di tingkat jadi Susana ikut main di sana, kalau lupa saya. Nah ini yang dibuat oleh orang Bali. Tokoh-tokohnya itu berbeda. Ketika di nasional itu dia tokohnya memang jago silat. Ya mungkin dasar pembuatannya lah naskahnya orang Belanda itu Jeplas itu. Jeplas orang Belanda dulu membuat naskah itu memang tokohnya beda. Ketika saya riset itu dia orang ahli silat. Tapi kalau kita kembalikan ke naskah yang dari Gugurtan atau Rakyat itu dia bukan oleh silat, dia seorang abdi biasa, parekan. Nah itu menyambung yang tadi bahwa selama ini Jayaperana Lonsari kan selalu dibuat dengan bahasa Indonesia. Ketika kita berusaha membuat itu bahasa Bali dan syutingnya dekat dengan kejadian aslinya, bahwa ini suatu cerita yang sangat otentik sebenarnya. Makanya itulah kita sangat bersemangat sekali menggunakan bahasa Bali. Itu mungkin. Baik. Dia puas nggak setelah melihat? Kamu sudah nonton tentunya? 2 kali. 2 kali bahkan ya. Baik. 2 kali lebih. Bahkan tadi saya lihat nih Bapak Wayan Koster dan juga Ibu Putri Swastini Koster juga nonton tadi. Saya terlambat nih ya, nggak nonton nih. Harus saya nonton nih. Puas nggak dengan apa yang sudah kamu berikan, kemampuan kamu selama pembuatan film Jayaperana Layonsari ini? Sangat puas sekali dan nggak nyangka bakalan seperti ini. Reaksi teman-teman gimana? Tepuk tangan dulu dong buat dia. Keren. Memang saya akui nih Karang. Saya terkejut dengan dia. Saya kenal dia waktu itu sangat, ini bisa pesing, ternyata dia bisa dan bagus. Saya selalu nonton berapa kali itu, terkejut, saya kok bisa begini dia sekarang. Luar biasa, keren ini. Taksu nih apakah nih saya nggak ngerti juga. Satu memang usahanya dia, yang kedua karena direstui semesta. Baik. Ada seperti itu. Saya sendiri karena gini, setiap sebelum main kita sebelum syuting itu pasti ada sembahyang sederhana lalu ngetisin tirte yang saya nunas gitu loh. Nah proses juga sebelumnya sebelum syuting itu kita ke pura-pura tertentu yang ada salah satu pura di Tabanan dikatakan diyakini bahwa itu memberikan taksu. Nyan sih bisa inggal begitu menunas itu riki polejek doang inggal dan itu ternyata percaya tidak, usaha dia ditambah dengan restu semesta jadi. Pokoknya kalau nggak nonton ini kita ini masih abstrak kita. Nonton pasti nggak abstrak. Benar juga. Sing Bali harus nonton nih. Harus nonton. Sebagai Bali nih harus nonton. Nah, ini kepuasan sudah ada. Kemudian reaksi teman-teman bagaimana dia? Wah, mereka udah nggak sabar nonton ya. Nah, ini harapannya ada, jangan-jangan ada sequel Jayaperana Layonsari sequel kedua nih. Dengan kesuksesan seperti itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan seorang dia nantinya setelah melihat kesuksesan ini? Apakah terus berkecimpung dalam dunia akting? Ya, semoga ya nanti kedepannya bagaimana kan kita lihat aja. Baik, sukses ya dia ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Ada yang baru saja bergabung bersama kami. Belum terlambat untuk menyaksikan dialog khusus pada malam hari ini. Bagaimana kisah Jayaperana Layonsari yang diangkat ke dalam film layar lebar tentunya. Dan sebagai informasi bahwa film Jayaperana Layonsari ini sudah bisa Anda saksikan bagi Anda yang berada di Denpasar, Bali, kemudian di Bandung juga. Dan yang lebih menarik lagi dan menggembirakan, ini film Jayaperana Layonsari ini juga sudah bisa disaksikan saudara-saudara kita yang ada di Jakarta dan juga di Lombok tentunya. Benar ya, betul ya Pak Putu ya? Baik, kalau tadi sudah ada si Layonsari, nah ini ada
Titiang, Mbak Nyoman Jayaprana. Nah, ini ada Jayaprananya yang sudah kita hadirkan. Ada Made Janhar Winata Gautama. Benar ya? Apa kabar Janhar? Baik. Sehat baik, ya, baik, sehat, Janhar sehat. ya? Wah, ini sudah menjadi artis kita nih. Berbahagia sekali saya bisa berdampingan tadi sama Layon Sari dan sekarang sama Jayaprana ini sendiri. Janhar, ini porsi kamu pasti paling banyak di antara pemeran yang lainnya karena ini topiknya atau poinnya adalah ke kamu sebagai Jayaprana ini sendiri. Ini prosesnya seperti apa sih akhirnya kamu terpilih menjadi Jayaprana? Jadi awalnya itu saya lagi di Jogja, saya kuliah di Jogja. Kemudian dapat info bahwa akan ada casting. Jadi bapak saya ngasih info akan ada casting film Jayaprana Layon Sari. Akhirnya pada saat itu memang ada ketertarikan terhadap dunia perfilman. Artinya pernah punya keinginan, pengen nyoba sekali. Apa sih rasanya main film kayak gimana sih? Gitu. Akhirnya ketika itu saya beranikan untuk mencoba. Saya observasi, waktu itu sempat observasi dulu tentang Pak Putu Kusuma, Pak Putu Satria gitu. Oh, bukan observasi tentang cerita Jayaprananya, malah sutradaranya yang kamu observasi ya? Karena kebetulan ceritanya mungkin karena latar belakang orang Singaraja, orang Beleleng juga, jadi kurang lebihnya tahulah ceritanya. Ketika itu observasi dan akhirnya, boleh kayaknya dicoba nih. Gitu. Akhirnya setelah nyoba, ya saya waktu itu berhubungan sama Pak Putu Kusuma, casting 3 hari kurang lebih. Ketika itu sudah selesai, saya tunggu dan dapat kabar. Akhirnya saya balik ke Bali. Gitu. Baik, dan mendapat kabar berita bahwa kamu yang akan memerankan tokoh sentral ini. Pada waktu itu belum sebenarnya. Waktu itu kabarnya cuma Pak Putu Kusuma nanya, Janhar kapan kamu balik ke Bali? Gitu. Akhirnya saya jawab, kapan Pak Putu suruh saya balik gitu. Baik. Karena menurut saya kesempatan. Akhirnya saya balik, saya tinggal dulu kuliahnya sebentar. Baik. Dan itu selama nggak sebulan ini syuting ini sendiri. Pada saat itu masih seperti kata Pak Putu Kusuma juga dalam kondisi COVID, kemudian penyelesaiannya sampai 3 tahap ini sendiri. Ini berpengaruh juga nggak sih terhadap mood kamu sebagai pemain? Berpengaruh, sebenarnya cukup berpengaruh. Karena ketika itu kan kita sudah sempat reading. Setelah kita reading itu kita ada pembuatan sedikit video untuk percobaan. Setelah itu dapat lama jeda. Itu cukup berpengaruh karena ya kembali lagi ke rutinitas. Ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Jadi tidak berfokus pada proyek film ini. Jadi memang banyak gangguan lah. Tidak hanya terfokus ke sana gitu. Baik. Kalau tadi kan sekarang tanya sama dia, ini ada pengalaman-pengalaman yang ya bisa dikatakan hal-hal yang di luar kemampuan dia akhirnya bisa dikendalikan. Itu terjadi juga kah sama si Jayaprana yang kamu lakoni? Kalau perasaan merinding-merinding ada sih. Itu ketika saya adegan mau dibunuh, jadi mau mengambil shoot itu, saya mencoba untuk konsentrasi, jadi saya sembayang di sana. Nah, ketika sembayang itu saya nggak tahu perasaannya gimana, jadi badan itu merinding semua dan ketika itu ada rasa seperti ingin menangis. Sebelum take adegan itu. Jadi benar-benar merinding sekujur tubuh. Tapi nggak tahu apakah itu mempengaruhi terhadap hasilnya bagaimana, saya nggak tahu karena saya tidak berani menilai, biarkan penonton yang menilai. Ya, berapa kali take itu? Itu banyak sih. Cukup banyak. Baik. Cukup banyak. Ini kan Pak Putu atau Beli Putu Kusuma ini berani sekali mengambil pemeran-pemeran yang terlibat dalam pembuatan Jayaprana Layon Sari ini sendiri semua orang Bali. Bisa dikatakan demikian? Iya. Ketika pertama kali dicetuskan untuk menggunakan bahasa Bali, itu dengan sendirinya hubungan dengan Jakarta terputus. Karena ya kita tidak bisa mencari orang yang bisa bahasa Bali di Jakarta kan? Dan punya waktu. Dan punya waktu gitu kan. Akhirnya kita konsentrasi di sini gitu. Nah, Janhar waktu itu ada di Jogja. Nah, kami untunglah ada WhatsApp gitu. Jadi Janhar coba kamu saya kasih dialog dan Janhar coba memainkan. Nggak tahu bagaimana caranya dia mengirimkan ke saya gitu kan. Kita berkomunikasi dengan cara itu dengan Janhar gitu. Ya akhirnya ya dia
saya menganggap bahwa semua orang tuh mempunyai kemampuan ya untuk melakukan, terutama dalam film, bahwa saya menganggap semua orang tuh bisa gitu. Jadi saya katakan ke Yanhar, ya kamu bisa, gitu. Tidak ada kata kalau kamu tidak bisa gitu. Ya akhirnya ya kita bisa lihat sendirilah nanti mungkin di filmnya. Ya, pemerannya semuanya orang Bali, kemudian dari berbagai latar belakang juga. Ada yang sudah pernah, apa ya, bisa dikatakan ini sudah acting, kemudian ada yang benar-benar blank tentang dunia acting sendiri, seperti itu. Bagaimana meng-create mereka atau agar mereka bisa tampil secara natural, seperti itu? Itu setiap orang, saya menganggap bahwa setiap orang itu mempunyai cara masing-masing ya. Ya. Yanhar pun punya cara sendiri bagaimana dia nantinya bisa melakukan sebuah performance yang menurut dia bagus gitu. Jadi sebenarnya untuk memainkan di film itu saya lebih menekankan untuk menekan semua gitu ya. Karena film itu kan kadang-kadang tidak berteriak. Film itu dengan berbisik-bisik itu kamu sudah kedengaran gitu. Jadi saya berusaha untuk menekan emosi mereka itu halus mungkin gitu. Jadi kalau kamu marah ya bagaimana kamu marahnya yang sehalus mungkin gitu. Jadi mungkin itulah yang saya katakan. Di samping itu juga walaupun mereka bisa bermain tapi kan mereka bukan pemain yang biasa di depan kamera. Baik. Jadi saya menjelaskan dulu kekuatan kamera itu apa gitu. Nah, ketika kita mengetahui kekuatan kamera itu apa, close up itu apa, terus ketika suara desahan kamu di kamera di film itu juga terdengar, ya kita sama-sama bekerja dengan keadaan itu gitu. Jadi pemain-pemain tradisional kami pun juga saya usahakan, ini bukan panggung, ini film, itu loh. Jadi kamu jarak kamu dengan kamera itu cuma 50 cm gitu. Jadi kamu bisikan kamu itu sudah sesuatu gitu. Baik. Beliputu Satria, ini yang harus kita ketahui juga waktu syuting yang hanya kurang dari sebulan, tetapi katanya konsep film ini sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu ya. Seperti apa? Ya, kalau saya sendiri sebagai penulisnya aja sebenarnya udah lama banget itu loh. Udah lama banget jadi menyiapkan itu, sehingga ketika bertemu untuk membuat film ini saya tinggal diskusi dengan Putu, lalu saya mengerjakan skenario dalam beberapa draft. Artinya pertama saya buat, lalu diskusi dengan dia nggak setuju lagi, saya korek karena kita harus kerja tim soalnya kan. Lalu sebenarnya selesai untuk teman-teman itu kita bagikan potong-potongannya untuk dibaca, diperdalam dan sebagainya itu ya akhirnya karena kita persiapan lama jadinya ketika bekerjanya itu kan secara periode gitu, pembuatan naskah penggalian itu 5 tahunan. Kemudian belum lagi membuat gininya terkena pandemi itu kan 2 tahun itu. Nah itu kemudian jadilah itu. Cukup lama. Ini disutradarai oleh 2 orang. Kita mengetahui ini band pun yang kalau kita berbicara tentang grup band, ini ada beberapa personil ini sendiri, ada 3 atau lebih dari 2 orang ini sendiri, 2 isi kepala. Itu akhirnya akan terjadi sometimes atau kadang-kadang juga sering terjadi ini nggak sih bentrok antara Beliputu Kusuma dengan Beliputu Satria? Saya gini, sebelum gini, saya orangnya tidak suka sembunyi-sembunyi. Saya harus mengatakan bahwa saya ini kan orang di film tuh pelajaran saya, ilmu film saya di jalanan saya dapatkan melalui workshop maupun melalui pengalaman. Kalau Putu ini kan orang akademi jelas ini, dan kebetulan kami tinggal di satu kota, saya sering belajar dari dia, menimba ilmu. Nah, artinya dia saya hormati. Ketika dipercaya membuat film ini, akhirnya saya Putu juga tidak terkunci menutup dirinya dengan ketinggiannya itu. Dan saya juga tidak mengunci diri saya untuk sesuatu yang baik. Maka begitu saya ada diskusi, kalau memang itu benar ya saya ikuti. Kalau enggak tentu saya tentang prinsipnya itu. Nah kebetulan idenya Putu dengan diri saya, karena udah lama kami bergaul, nyambung itu loh. Nyambung.
Jadi bukan posisi saya sebagai asisten sutradara, kalau asisten sutradara menjadi juru laku dari sutradara, tapi sama-sama kita berkreasi. Ada beberapa hal adegan menarik yang di luar pikiran saya, misalnya kalau kalian teman-teman nanti menonton, itu adegan misalnya adegan orang makan salak. Nah, itu kan putu tubuhnya dan itu benar luar biasa banget. Adegan makan salak itu sangat menarik. Kemudian adegan hadirnya dua sosok perempuan yang beda gini, si Layonsari sama Sekarsari sama Metri. Itu kalau teman-teman nanti menonton itu adegan yang Putu sampaikan pada saya untuk saya garap skenario-nya. Jadi artinya skenario itu terus juga bergerak. Di lapangan ada ide begini, langsung saya buat. Saya kasih pemain seperti itu. Nah itu bagus-bagus, beberapa adegan-adegan bagus sumbangan dari Putu yang saya kerjakan secara tulis lalu kemudian itu benar. Ini namanya kolaborasi ya. Ya, itu ini namanya kolaborasi benar. Kita saling begini tuh bagaimana kalau gini kita. Contoh misalnya menggending. Waktu si Jaya Prana mau dibunuh itu, memang tempatnya angker itu karang, seperti itu hutannya. Adegan menggending di teks skenario saya, dia menggending, yang ini marah-marah, dia menggending Mahmud Narendra, yang ini marah-marah kamu, dan dia mendapatkan kalimat spontan. Apakah lagu kematian itu mengantar aku pulang atau kamu mengantar kamu pulang? Itu benar, bagus, saya terima. Suatu yang spontan di luar tiba-tiba. Kalau kita mengarang, saya kan suka mengarang ini, memang detik-detik terakhir kadang-kadang kita nggak tahu. Ada kalimat baru nih. Nah, hari itu pas mau syuting ada kalimat baru. Bagus. Dan itu langsung dimasukkan ke scene itu. Masuk kalimat. Memang sudah ada adegan pembunuhan. Diawali dia menyanyi. Nyanyi Mahmud Narendra, pasang alun udah siapin keris. Aku nggak mau bunuh orang, dia lawan aku. Cabut kerismu. Kamu menggending terus nih. Gendinganmu itu untuk aku apa untuk kamu? Ke tempat kematian. Karena Mahmud Narendra biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Bali untuk mengantar jenazah kan? Ya, baik. Saya ke Janhar dulu. Janhar, ini kamu riset dulu nggak sih untuk mengetahui sosok seorang Jaya Prana? Riset. Melalui? Riset melalui cerita-cerita di internet, kemudian di beberapa ada nulis jurnal juga. Jadi biar lebih tahu ininya. Melalui Dramagong juga pernah nonton. Baik. Dari YouTube waktu itu. Tapi sebelumnya kamu sudah tahu ya? Sebelumnya sebagai anak Bleleng pasti tahu dong? Sebagian besarnya udah lah. Secara umum, cerita secara umum maksudnya udah tahu. Iya. Dari riset itu kemudian kamu aplikasikan ke acting seperti itu? Benar, jadi dari riset itu bisa lebih mengetahui sosok Jaya Prana itu seperti apa, kemudian bagaimana wataknya secara garis besarnya gimana. Jadi ketika mencoba untuk masuk ke dalam peran itu sedikit tidaknya sudah tahu lah. Jadi bisa lebih ini. Ada ritual khusus nggak sih ketika kamu mendapatkan scene untuk di take gambarnya? Ritual khusus sebenarnya lebih ke berdoa sih. Ritual khususnya berdoa. Jadi sebelum take ya selalu berdoa dalam hati. Dalam artian biar selalu dituntun dan diberi kekuatan sih terutama. Itu. Keselamatan juga. Karena masih dipercaya juga ini kan sangat sakral ceritanya. Jadi selalu mohon keselamatan agar selalu dilindungi dalam. Nah, kamu merasa nggak kalau kita menonton salah satu atau sebuah film itu akan ini adegan ini yang akan diingat oleh penonton nantinya. Itu saat scene apa menurut kamu? Kalau menurut saya itu ketika Layonsari mau Sekarsari mau menghadap raja bahwa memberitahu raja bahwa ingin mesatria gitu, tapi ditahan oleh raja. Ada gitu. Dialognya juga. Ada dialognya ada. Tapi kayaknya adegan yang paling kamu anggap berkesan itu ketika kamu peluk Andrea. Waduh. Nanti kita akan bahas ya. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pemirsa, satu hal kesenian yang harus dibuat oleh orang Bali adalah film. Karena selama ini semua hanya peduli pada seni panggung tradisi. Kehadiran Ibu Putri Swastini Koster melalui gagasan Festival Seni Bali Jani adalah upaya Bapak Wayan Koster membangun industri kreatif Bali. Terbukti, duo sutradara kita dari Buleleng sudah berhasil mengangkat cerita rakyat
Jayaprana Layonsari ke dalam film layar lebar tentunya. Baik, saya ke Bliputu Kusuma. Ini ada tantangan nggak sih dalam pembuatan film ini sendiri, Jayaprana Layonsari yang diangkat ke dalam layar lebar Linky sendiri? Ya, tantangannya ya bagaimana kami bisa membuat sebuah karya sehingga itu bisa diterima baik oleh masyarakat Bali gitu ya. Karena ini menggunakan bahasa daerah. Tapi film itu kan sebuah medium yang bisa menembus ke segala lini gitu, bahwa biarpun mungkin kita membuat itu dengan bahasa Bali, tapi itu sebenarnya kita tidak membuat batasan-batasan di mana film ini bisa dinikmati karena ada persoalan subtitling dan segala gitu. Baru-baru ini saya bekerja dengan BBC gitu, bahkan sebuah stasiun besar itu juga sekarang sudah mulai menggunakan subtitling gitu. Padahal kita tahu bahasa Inggris adalah orang Inggris orang yang paling nggak senang belajar bahasa asing gitu. Tapi sekarang mereka sudah berani untuk membaca subtitling gitu. Nah, jadi tantangan sebenarnya yang di Jayaprana Layonsari ini adalah kita menggunakan bahasa Bali yang menurut saya sebenarnya tadi kita diskusi dengan beberapa penonton, bahasa Bali ternyata sangat filmish ya. Artinya bahwa ini sesuatu bahasa film sekali gitu. Karena ada beberapa istilah-istilah Bali yang kita tidak bisa itu terjemahkan ke dalam bahasa apapun gitu. Ya, contohnya apa ya saya nggak tahu gitu. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa itu bahasa ibu gitu. Nah, tantangannya bagaimana membuat bahasa Bali ini pada akhirnya menjadi bahasa yang bagus untuk difilmkan gitu. Jayaprana Layonsari mungkin hanya salah satu aja gitu. Mungkin di tahun-tahun ke depan akan banyak lagi sinias-sinias Bali lainnya yang mulai menggali sama-sama potensi ini gitu. Ya, betul, Mungkin sinias Bali atau semua orang mungkin harus melihat film ini, melihat bahasanya aja gitu ya. Baik. Ternyata bahasa ini enak didengar gitu. Kalau kita menonton salah satu film yang bisa dikatakan ini cerita rakyat, kemudian diangkat ke layar lebar, biasanya akan dibarengi dengan soundtrack atau lagu-lagu. Ini apakah ini tidak ada yang seperti itu? Mungkin kita bukan tidak ada ya, pada waktu itu kita tidak pernah berpikir ke sana gitu ya. Baik. Karena saya juga selalu identik dengan soundtrack itu. Kadang-kadang soundtracknya yang malah lebih hebat daripada filmnya gitu ya. Kami mungkin tidak mau itu gitu ya. Atau mungkin nanti filmnya yang mendongkrak ke soundtracknya gitu. Tapi akhirnya kami mencoba untuk mungkin hanya menggunakan suara-suara atau instrumen-instrumen Bali yang menurut saya sih cukup bagus gitu. Karena kalau misalnya kita nanti buat soundtrack mungkin terlalu kekinian sekali nanti gitu kan. Tapi ya mungkin untuk genre untuk film-film yang lain ya mungkin bisa gitu. Tapi untuk ini ya kita kok tidak pernah berpikir ke sana gitu. Mungkin sudah dikasih tahu untuk tidak berpikir ke sana gitu. Baik. Saya ke Janhar dulu. Janhar, ini apa yang kamu lakukan? Kemudian pendidikan kamu juga membantu kamu dalam pembuatan film Jayaprana Layonsari ini sendiri? Ya, cukup membantu tentunya karena saya kan latar belakangnya ketika ngambil pendidikan di kuliah itu musik. Jadi di dalam musik dan film menurut saya ada kesamaan bagaimana untuk menghayati sesuatu. Ketika saya di musik juga saya harus menghayati bagaimana musik itu mengalun, apa yang diceritakan oleh musik itu. Ya, jadi kurang lebihnya ada sangat berpengaruh lah di dunia pendidikan saya dengan yang di perfilman ini. Ya, tantangan yang terberat ketika melakukan proses penggarapan Jayaprana Layonsari ini seperti apa? Tantangan yang terberat menurut saya itu adalah bagaimana mengontrol konflik batin sebenarnya. Karena menurut saya ini kan memang ini pengalaman pertama saya di dunia perfilman. Jadi masih banyak hal yang belum saya ketahui. Semisal seperti yang Pak Putu Kusuma tadi bilang tentang kamera itu, tentang kita pelajari konsep dasar kamera itu bagaimana. Kemudian saya dipercaya untuk memainkan sosok Jayaprana, pemeran utama sosok Jayaprana
yang menurut saya pribadi, saya kira banyak orang yang sudah mengetahui dan sudah bisa menerka-nerka bagaimana sih sosok Jayaprana itu. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan dan menjadi konflik batin buat saya. Apakah saya bisa memerankan ini? Apakah akan berhasil nantinya memerankan ini? Karena menurut saya ini kan bukan tokoh baru. Jadi tokoh yang sudah ada dan mungkin sudah banyak dikenal orang gitu. Ya itu tantangan terberatnya itu menurut saya. Jadi untuk bisa mengontrol, untuk membuat diri saya percaya lah bahwa saya bisa memerankan sosok Jayaprana. Kamu merasakan keberhasilan itu? Sejauh ini saya sudah melakukan yang maksimal. Itu. Kembali berhasil lagi ya, atau tidak, biar saya kembali penonton menilai seperti itu. Ya, benar. Oke, Pak Putu Satria. Ini dengar-dengar, ini rencananya Jayaprana akan dibawa ke ranah internasional ya, benar gak sih? Itu nanti Putu yang menjawab. Betul. Tapi saya tertarik dengan kata tantangan terberat tadi kan. Iya, betul. Sebenarnya tantangan terberat dengan setelah film selesai ini apa? Iya. Bagi kami adalah bagaimana memotong adegan supaya tidak terlalu lebih daripada 2 jam. Ini hasil adegan. Durasinya berapa sih Pak? 2 jam. 2 jam pas. Hasil pembuatan film ini kan sampai 3-4 jam kalau nggak salah tuh ya. Jadi kita gimana nih, ada berapa adegan harus dipotong tuh loh. Baik. Nah itu kan kalau nggak kejam maka film itu bisa lebih dari 2 jam. Tapi terpaksa kejam, kita harus potong walaupun adegan itu bagus kan gitu tuh ya. Itu ini yang langsung menangani diskusi dengan para editornya di Jakarta. Kemana tuh? Iya, bagaimana? Kita ada 3 jam materi. Baik. Nah, tapi untuk 3 jam kan tidak mungkin semua ditampilkan gitu ya. Jadi bagaimana memangkas 3 jam materi itu menjadi 2 jam, itu pun juga dengan kita harus banyak memotong adegan-adegan yang sebenarnya bagus, tapi ya kita istilah itu kill your darling gitu ya. Artinya membunuh darlingmu, membunuh pacarmu gitu ya. Yeah. Jadi ada banyak adegan yang harus kita sisihkan gitu untuk bisa mencapai durasi yang memang bagus untuk sebuah film gitu kan. Itu selebihnya ya mungkin tantangannya juga bekerja berdua gini kan. Yeah. Kita pasti akan ada banyak perdebatan dan juga untuk menahan ego masing-masing gitu kan. Contoh adegan-adegan bagus sebenarnya yang masih ingin kita tonton itu kan adegan ketika si tukang pajak itu melaporkan bahwa banyak judi-judi tajian itu tidak membayar pajak. Itu adegannya bagus itu loh, tapi masa kita hilangin itu adegan-adegan itu. Dengan alasan tertentu? Ya, karena supaya tidak melenceng kemana, fokusnya harus ke ini. Itu salah satu yang saya kira masih saya ingat, adegan itu harus kita dihilangkan itu. Iya, baik. Beli Putu, sebenarnya tujuan pembuatan film Jayaprana Layonsari ini dengan konsep yang sangat unik sekali, dengan menggunakan kearifan lokal kita, bahasa Bali ini sendiri, khususnya buat masyarakat Bali ini. Tentunya ada tujuannya. Tujuannya kan mengangkat bagaimana sebuah cerita yang sudah hampir mungkin hanya kalau generasi muda kita mungkin tidak ada lagi yang pernah mendengar itu siapa sih Jayaprana Layonsari gitu ya. Mengangkat ini menjadi sebuah cerita yang pada akhirnya kita sebagai orang kreatif bisa menggali lagi cerita-cerita yang lain gitu. Bahwa banyak sekali kan cerita-cerita yang dari Bali yang mungkin layak untuk dibuat lagi gitu. Tujuan utamanya sih sebenarnya membangkitkan kreativitas kita, menggugah rasa memiliki kita gitu ya, untuk mengatakan di Bali ini banyak hal gitu, selain mungkin pariwisata gitu kan, tapi ada banyak hal lagi di jangan sampai nanti orang lain yang malah membuat cerita-cerita yang kita miliki gitu kan. Gitu. Jadi pariwisata selalu tergandengkan dengan cerita-cerita rakyat gitu. Nah, cerita-cerita rakyat inilah yang harus kita inventarisir. Kita punya apa dan itu ya harus dilindungi gitu. Baik, sebenarnya nilai apa yang terkandung dalam cerita Jayaprana dan Layonsari ini sendiri yang harus diketahui oleh penonton nantinya? Di sana ada sebuah kesetiaan gitu. Kesetiaan itu kan kepada negara gitu kan, kepada
orang yang kita cintai gitu ya. Jadi sebenarnya kesetiaan itulah yang menjadi backbone, tulang punggung dari cerita Jayapranaya Lawensari gitu. Nah, kita bisa menginterpretasikan arti kesetiaan itu. Bahkan kita bisa menulis sampai berjilid-jilid gitu. Tapi dari Jayapranaya Lawensari ini kita belajar bahwasanya tidak ada orang yang jahat ya, karena kita membuat itu sangat abu-abu. Dan ada nilai-nilai kesetiaan yang bisa diinterpretasikan seluas-luasnya gitu. Baik, baik. Ibu Satria, tentunya kepuasan tidak bisa dikatakan ini kalau jadi manusia itu nggak ada puasnya. Tapi ketika melihat antusias masyarakat, kemudian apa yang sudah terjadi, ini masyarakat bukan hanya berbondong-bondong untuk menyaksikan Jayapranaya Lawensari ini. Ada keinginan untuk membuat film yang lainnya nanti ke depannya? Tentu saja. Film ini secara pribadi walaupun saya membuat, tapi begitu saya menonton selalu saya kok berusaha saya untuk jujur. Kok bagus ya, acting teman-teman bagus, kok bagus mengalir. Lalu saya diamkan teman-teman yang kreatif justru bukan buat pengakuan seperti itu. Mereka juga terkejut, mereka banyak mengulas. Aku senang dengan adegan ini, aku senang dengan adegan ini. Semuanya teman-teman orang independen di sana, kok bagus. Artinya ternyata film ini juga memberikan kepercayaan, bukannya kepada saya kira mudah-mudahan juga membuat semangat teman-teman lain untuk membuat film Bali dengan berbahasa Bali. Karena apa? Karena ini ternyata bahasa Bali itu seperti di Kanal itu sangat film, sangat menarik untuk diangkat. Kenapa tidak? Apalagi kalau itu ceritanya cerita kisah-kisah Bali misalnya. Lebih menarik tentunya kalau menggunakan bahasa Bali. Kalau menggunakan bahasa Indonesia memang bagus, tapi mungkin pada takaran tertentu aja mungkin bahasa Indonesia. Tapi kalau kisah klasik pasti bahasa Bali. Kalau pakai bahasa Indonesia memang bisa, tapi rasanya kok ada yang hilang itu loh. Jadi saya kira itu masih banyak. Sebenarnya saya dengan Putu ini kan lagi diam-diam lagi, misalnya contoh, saya lagi belakangan ini lagi suka dengan melihat pahlawan perempuan, misalnya Juru Jempiring. Di Bali kan ada juga Juru Jempiring, ada Ratu Kania kan. Nah itu kan ternyata di Bali perempuan ada pahlawannya, ada luar biasanya. Kita lagi riset sebenarnya diam-diam seperti itu. Wah, ini sudah ada tanda-tanda nih buat penggemar film. Saya bisa nambahkan lagi. Silakan. Sebenarnya kalau misalnya kita membuat sebuah karya dengan bahasa Bali ya, sebenarnya yang diuntungkan itu kan sebenarnya orang yang paham bahasa Bali kan. Berarti kita memberdayakan juga lokal jenius kan gitu kan, ya tidak hanya di sini aja gitu kan. Oh banyak nih produksi yang akan menggunakan bahasa Bali gitu kan. Ya itu aja. Oke. Nah ini nggak Abdul nih kayaknya hanya sama Jayapranaya. Nyoman Sekarsari sini dong. Ayo gabung yuk sini dulu yuk. Ini dia nih. Nyoman, Berikiman, Maiman gitu kan biasanya di filmnya seperti itu ya. Di sebelah sini Man, sebelahnya beli Nyoman Jayapranaya. Nih, Janhan, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentunya dengan film ini? Iya, tentunya yang pasti harus menonton, warga Bali harus nonton. Saya kira ini filmnya sangat luar biasa menurut saya pribadi. Udah banyak juga tadi teman-teman yang nonton dan memberikan komentar-komentar yang cukup memberi kepuasan batin. Jadi untuk yang belum nonton segera, nggak usah tunda-tunda, besok boleh. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya nih, ini sebenarnya kalian sebelumnya sudah pada kenal apa belum? Enggak, belum. Belum ya? Kenal sama sekali. Wah, ini diamprokin aja nih Pak Putu. Nah, masih sukses ya untuk Jayapranaya Lawensari ini sendiri. Tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Ayo, Semeton Bali, dukung sinias Bali kita tentunya dengan menonton Jayapranaya Lawensari di bioskop kesayangan Anda yang saat ini sedang memutar film Jayapranaya Lawensari. Sukses sekali lagi ya. Sama di Suku dan Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.